Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuka negeri ini, raja dari kerajaan Tayan yang ke-14 beserta seluruh keluarga besar, para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad datang ke Tayan bukan sebagai ustadz tamu, tapi sebagai keluarga. Betul? Saya ulang sekali lagi. Abdul Somad datang ke kerajaan Tayan bukan sebagai tamu yang diundang, tapi sebagai keluarga yang datang. Betul? Betul dari mana? Nanti kalau ditanya orang, apa kata Abdul Somad tadi? Kata dia datang ke Tayan bukan sebagai tamu tapi sebagai keluarga. Lalu anak bapak akan bertanya, keluarga dari mana? Dia dari Sumatera, dia dari Riau, jauh. Oh, saudara Muslim. Oke, masuk akal. Jawaban pertama saudara Muslim. Yang kedua, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Tapi ada jawaban yang ketiga, mau saya kasih tahu, dengar baik-baik. Ada kesultanan namanya Kesultanan Matan. Apa namanya? Matan. Nama sultannya, nama rajanya Penembahan Dikiri. Siapa namanya? Penembahan Dikiri. Penembahan Dikiri punya anak laki-laki calon raja kalau dia meninggal, putra mahkota, namanya Maulana Muhammad Syarifuddin. Bagi yang hamil kasih nama anak ini bagus. Maulana Muhammad Syarifuddin. Maulana pemimpin kami Muhammad, Nabi Muhammad SAW, Syarif mulia, din, dia akan menjadi orang yang memuliakan agama, dan agama menjadi mulia karena raja. Amin. Amin. Dia yang akan menggantikan raja di Matan untuk menggantikan ayahnya. Dia punya adik laki-laki namanya Gusti Lekar. Siapa namanya? Gusti Lekar. Gusti Lekar ditugaskan untuk bertugas ke suatu daerah di bawah Kesultanan Matan. Daerah itu belum punya nama. Nanti dia akan menjadi tempat yang besar. Besar Tai An kota. Tayan kota yang besar. Mana dia sekarang? Lalu datanglah Gusti Lekar membuka kerajaan baru, maka dialah menjadi raja di Tayan. Dialah raja yang pertama bernama Gusti Lekar. Tapi kemudian banyak yang mengganggu dia. Lalu kemudian dia menjalin kerjasama baik dengan masyarakat sekitar yang membantu menolong dia aman. Seorang laki-laki bernama Kia Jaga. Kia Jaga adalah orang Dayak. Dan kemudian Gusti Lekar menikah, dan istrinya adalah seorang perempuan Dayak. Dan sampai hari ini yang berada di depan kita adalah keturunannya yang ke-14. Bisa diingat? Nanti masuk UAS, ujian akhir semester. Sudah dapat jawabannya? Belum. Apa hubungannya dengan Abdul Somad? Abdul Somad mendapat gelar Kai Jaga Mangku Dilaga, gelar kehormatan dari Kesultanan Matan untuk alim ulama yang mengajar agama.
Gelar itu saya tempel di dinding rumah saya besar-besar. Kai Jaga Mangku Dilaga dari Kesultanan Matan, lengkap dengan cincin yang besar berasal dari batu berwarna ungu. Tak saya pakai karena terlalu besar. Jadi saya bagian dari keluarga Kesultanan Matan datang ke Kerajaan Tayan adalah dua keluarga yang datang bersilaturahim. Kalau ada orang datang bersilaturahim, apakah perlu mengurus surat ke Kapolres? Perlu, karena orang ramai. Jadi sebetulnya kalau saya datang biasa-biasa saja, karena seorang keluarga sedang datang. Ulama, ustadz, Kai Jaga Mangku Dilaga dari Matan datang menemui raja yang ke-14, ingin bersilaturahim, ingin berjumpa, ingin memohon barokah, ingin menebarkan kebaikan. Tapi karena orang ramai datang, akhirnya mengurus surat ke Kapolres, ke Dan Ramil, akhirnya menjadi ramai. Jelas? Jadi nanti kalau ada orang nanya, memang kalau sedang panas-panas nih susah ngingatnya memang. Cerita saya tadi dari mulai penambahan di kiri sampai kepada anaknya Maulana Muhammad Syarifuddin, sampai kepada anaknya Gusti Lekar, sampai dia diaman dijaga oleh Kiai Jaga, sampai kepada raja yang ke-14. Insya Allah kalau ini kita jaga, kita ceritakan ke anak-anak kita. Ibu-ibu mesti cerita begini, Bu. Siap ibu-ibu? Jangan ibu cerita Wonder Woman, Spiderman, Upin Ipin yang kabarnya sudah meninggal, kuburnya baru ditemukan. Anak raja memakan rambai. Rambai dimakan di waktu siang. Ibu-ibu di belakang jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Saya hanya ingin bercerita supaya anak-anak kita tidak kehilangan jati dirinya dan mudah diadu domba. Antara Kerajaan Matan dengan saudara kita Dayak adalah bersama-sama membangun negeri ini. Dari dulu, tahun berapa? 1450. Sekarang tahun berapa? 2022. Bukan persaudaraan yang sebentar. Dari 1450, 2022. Berapa itu Pak Ustaz? Pokoknya banyak lah. 500 tahun, 5 abad lamanya persaudaraan ini. Dan sekarang Raja Matan berdaulat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu kita memproklamirkan kemerdekaan, Bung Karno Hatta 17 Agustus 1945 dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda. Dan Kerajaan Matan, Kerajaan Tayan menggabungkan diri dan sekarang ada 11 kerajaan dan kesultanan di Kalimantan Barat, semuanya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ustaz Somad sudah tausiah di Kerajaan Al-Gadriyah, Ustaz Somad sudah tausiah di Kerajaan Matan, hari ini di Kerajaan Tayan. Masih ada 6 kerajaan, 8 kerajaan lagi yang mau didatangi. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Apa tujuan Abdul Somad datang ini? Supaya anak-anak kita yang SMP, yang SMA, yang S1 tahu sejarah bangsanya. Jangan sampai nanti kalau dia ditanya, kau dari mana? Dari Tayan. Apa artinya? Entah. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu sejarah jati diri bangsanya. Kita adalah bangsa yang besar, dihormati, punya kerajaan. Kau dari mana? Dari Tayan, punya kerajaan, masih tegak berdiri. Saya banyak juga tempat saya kunjungi. Pas jumpa, di sini ada kerajaan Islam, Pak. Ada. Mana kerajaannya? Sudah jadi ruko. Di sini kerajaan Islam, Pak. Iya. Ada rajanya, sudah punah. Tapi Tayan, alhamdulillah, saya masuk ke dalam, sholat, melihat
Saya berdoa kepada Allah supaya kerajaan ini, istana ini kekal abadi sampai hari kiamat. Supaya apa? Panjang umur, sehat badan. Anak saya akan datang jalan-jalan kemari dan ditengoknya ada tapak kaki Abdul Somad di sini. Lama sudah saya bertausiah, banyak tempat sudah saya datangi, belum pernah ada yang tapak kaki saya dicetak, baru ditayang ini. Begitu masuk disediakan, sampai di pintu diberikan beras bercampur kunyit, ditabur-taburkan. Di Aceh pun begitu juga, namanya pesejuk. Apa namanya? Pesejuk. Di bumi Melayu, Delhi, Sumatera Utara pun begitu juga, namanya tepung tawar. Ternyata di Tayan, jauh terbang dari Pekanbaru 1 jam 40 menit ke Jakarta. Dari Jakarta transit ke Pontianak, dari Pontianak ke Tayan. Tradisi yang sama masih terjaga, tapi kaki dicetak pakai semen baru tadi. Andai aku mati meninggal dunia, anakku cucuku tak tahu berapa ukuran kakiku karena sepatuku sudah lapuk semuanya. Kalau mereka ingin mengukur bagaimana agaknya panjang kaki ayah kami, datuk kami, mereka akan datang ke kerajaan Tayan untuk menengok cetakan tapak kaki. Tadi pas lagi duduk di dalam baru saya terpikir, nanti kalau pulang ke rumah aku beli semen, aku cetak kaki gini, supaya anak-anak cucuku tahu nomor berapa sepatu atuk kami. Saya memang badan saya kecil, tapi kaki saya besar. Sepatu nomor 42. Mana tahu ada yang mau ngasih, saya kasih tahu. Ceritalah tentang anak bangsa kita, sebab kalau tidak tahu dia akan kehilangan jati diri. Abdul Somad memangnya ingat silsilahnya? Ya, Abdul Somad. Nama ayahnya Bakhtiar, nama kakeknya Yahya. Di atas itu lagi Ahmad Shah. Ahmad salah satu nama Nabi Muhammad. Shah artinya raja. Ahmad Shah, raja yang terpuji. Apakah Ustaz anak raja? Enggak, namanya aja. Dari pihak ibu Abdul Somad, nama ibunya Hajah Rohana, anak dari Siti Aminah. Siti Aminah punya ayah Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman punya ayah Nahoda Alam, punya ayah Nahoda Ismail, keturunan dari Datuk Angku Batua dari Pagaruyung, Minangkabau. Banyak orang sekarang tak tahu siapa nama bapakmu. Entah, aku dari Tabung. Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan adalah kenali sejarah bangsa kita. Dari mulai raja yang pertama sampai raja yang keempat. Raja yang pertama bernama, masih ingat siapa namanya tadi? Gusti Lekar. Itu Islam apa tak Islam? Nama abangnya Maulana Muhammad Syarifuddin. Maulana Syarifuddin Islam apa tak Islam? 14 sampai ke bawah Islam masih terjaga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi walaupun dia Islam, apakah dia datang kemari membawa pedang, dipancungnya kepala orang yang tak Islam, asal tidak seagama, tidak menyembah Allah, halal darahnya, pancung kepalanya? Tidak, dia datang dengan persahabatan, dengan Kia Jaga, dengan pernikahan, menikahi anak gadis dari saudara-saudara kita dari suku Dayak. Akhirnya terjadilah peradaban yang damai. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau ada orang yang datang ingin mengadu domba, memecah belah, apakah kita terima? Tidak, karena kita mengerti sejarah bangsa kita. Sejarah bangsa, kamera dari atas, lambaikan tangan ke atas, ini akan direkam. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah, turun tangan, jangan lama-lama nanti kita basah.
Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau ada yang bertanya, apa yang disampaikan Abdul Somad yang pertama tadi tentang sejarah, jangan coba-coba melupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Sejarah agama, sejarah bangsa, sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, ada bukti kerajaan. Apa beda raja dengan kesultanan? Dulu orang yang memimpin itu di India disebut Raj, Maharaj. Maka kita menyebutnya raja. Ketika yang datang pertama kali saudara-saudara kita dari India menebarkan peradaban, kerajaan Sriwijaya di Sumatera, kerajaan Majapahit di Jawa, maka pemimpin-pemimpin itu disebut dengan raja. Lalu ketika Islam datang, berubah nama dari raja menjadi sultan. Sultan artinya orang yang punya kekuasaan. Sekarang sudah berubah. Orang kalau mobilnya bagus dipanggil sultan. Orang kalau duitnya banyak dipanggil sultan. Padahal utang kredit di bank. Memamerkan kekayaan, padahal dia pun sendiri dililit hutang. Bukanlah sultan. Sultan diambil dari kata sultan. Sultan artinya punya kekuasaan. Terserah mau pakai kerajaan dipimpin oleh raja, mau pakai kesultanan dipimpin oleh sultan. Mereka merubah nama menjadi nama yang baik. Di antara nama yang dirubah adalah Maulana Muhammad Syarifuddin. Dan tradisi pun berubah. Kalau ada kerajaan, setiap ada kerajaan pasti ada masjid. Bukan Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno, jangan masjid. Saya pergi ke Sumatera Utara. Nama provinsinya Sumatera Utara. Ibu kotanya Medan. Ada istana Melayu namanya Istana Maimun. Apa namanya? Istana Maimun. Di sampingnya ada masjid namanya Masjid Al-Masun. Saya pergi ke Riau. Kerajaan namanya Siak. Ada istananya Siak Sri Indrapura. Di tepi sungai. Tempat berwuduknya langsung turun ke sungai. Namanya Masjid Shahabuddin. Apa namanya masjidnya? Shahabuddin. Saya pergi ke Pulau Penyengat. Ada istananya. Dan itu adalah hadiah seorang raja untuk istrinya. Dan ada pula masjid yang cantik, megah, tegak berdiri. Dibuat dari putih telur ayam. Saking kayanya sultan, banyak duitnya, semen itu dicampur dengan putih telur ayam. Orang kita nanyanya bukan berapa telur ayamnya, yang ditanya kuningnya mana. Kuat semennya, tidak dengan air. Masjidnya tegak berdiri. Dari pengalaman saya berkeliling, setiap ada kerajaan kesultanan pasti ada masjid. Raja boleh berganti. Dari kerajaan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari rezim Orde Lama mengganti jadi rezim Orde Baru. 32 tahun lamanya. Berakhir masuk reformasi. Politik berubah, kerajaan bertukar, kekuasaan berganti. Tapi ada yang tidak berganti. Dia adalah masjid. Raja-raja Tayan membangun kesultanan kerajaannya, tapi tidak pernah melupakan agama. Inilah yang akan kekal abadi. Ini masjidnya berapa nih? Kok sampai banyak sekali? Dua masjid. Masya Allah. Kalau perlu 100 masjid dibangun. Tapi sholatnya tetap satu. Tidak boleh masjid dekat-dekatan. Kalau jamaahnya kurang 40 mazhab Syafi'i, sholatnya tidak sah. Tidak boleh masjid hadap-hadapan, tarik-tarikan jamaah. Jamaah cuma 40, dibuat dua masjid, 20 sini, 20 sini. Ini bukan rebutan toko. Ini hanya renovasi, tapi masjidnya tetap masjid yang lama. Apa pelajaran yang diambil dari sini? Bahwa dengan kekuasaan, dengan kerajaan, dengan kesultanan bisa menolong agama. Sekarang mana bisa lagi Pak Ustadz? Sekarang kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mau menolong agama dengan kekuasaan, bisa atau tak bisa? Saya tanya sekali lagi. Kalau mau menolong agama dengan kekuasaan, bisa atau tak bisa? Bisa.
melalui apa? Melalui pilkada, bukan pilkab. Pilkab mengurangi penduduk, melalui pilkada. Jadi kalau ada anak-anak kita yang hebat, yang berbakat, hebat politik, mau menjadi calon bupati, mau menjadi calon gubernur, mau menjadi calon wali kota, bisa apa tak bisa? Bisa. Tergantung KPU. KPU itu apa kepanjangannya? Komisi Pemilihan Umum. Ada kawan saya rambutnya putih, dibilang KPU, kepala penuh uban. Mohon maaf yang tersinggung. Kalau ada anak tayan berbakat di bidang politik, maju dia untuk menjadi anggota legislatif DPRD kabupaten, apakah kita dukung? Dari bunyinya tak yakin. Karena tidak semua selesai dengan ceramah. Jamaah sekalian, bersedekahlah, bantu masjid, disebarkan kotak. Adalah Fatimura bawa golok 1.000, adalah abu-abu 2.000, adalah kuning kusam 5.000. Sekali-sekali ada merah, rumahnya sobek. Tapi kalau ada kekuasaan, DPRD, kepala daerah dengan satu tangannya, APBD dengan Basnas, disupport zakat, kira-kira bisa tak menolong agama dengan kekuasaan? Bisa. Maka insya Allah kita doakan, kita dukung anak-anak kita supaya dia nanti mencalonkan diri menjadi apapun yang bisa berjuang dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Itu sudah disebarkan kotak-kotak oleh adik-adik kita perempuan, membawakan apa namanya itu adik? Gerakan infak beras. Hanya 1.000 rupiah sehari. Kalau 1.000 sehari sebulan berarti 30.000. Kalau satu hari 1.000, sebulan cuma 25.000. Kenapa? Tanggal merah libur. 1.000 sebulan 25.000 sudah bisa menyantuni anak yatim fakir miskin. Gerakan ini dibawa oleh Paskas, pasukan amal soleh. Berapa anak Indonesia yang dikasih makan melalui program gerakan infak beras? 500.000 orang. Saya ulang sekali lagi, 500.000 orang di Indonesia dapat makan melalui program infak beras. Anak yatim, fakir miskin, santri, penghafal Quran dapat makan. Insya Allah kita pun dapat pahalanya, insya Allah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa Ustadz setiap orang nyebar kotak Ustadz bersolawat? Karena ada orang ketika dia tengok ada kotak sedekah, itu jantungnya langsung kumat. Ada tak orang begitu? Ada, tapi ditayan tak ada. Yang begitu ditayan udah masuk sungai dong. Ada orang-orang yang ketika melihat kotak sedekah langsung naik darah tingginya, langsung kumat jantung koronernya. Itu maka saya ajak bersolawat, akhirnya dia pun tertidur sampai kotak lewat. Setelah kotak lewat dia tuh bangun lagi. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah diberi Allah ganti persis seperti doa malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Tapi yang tak bersedekah, yang pura-pura dompetnya tinggal, yang pura-pura tak bawa duit, apa kata malaikat? Hadisnya sahih, malaikat mendoakan dia juga, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Berawal dari mulai sendal hilang, payung terbang, laki suami dilarikan pelakor. Saya tak nakut-nakuti, cuma ya tengok aja lah nanti. Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ma'akal tafafnaita, duit yang kau makan, kau belikan cumi, kau belikan udang, kau belikan ikan busuk. Kok usah tiba-tiba ingat udang, dikasih udang besar sekali. Saya tidak mau makan udang, saya cuma makan sayur aja. Tiba-tiba dikupaskan Habib udang besar 1 ekor. Mau dimakan takut kolesterol, mau tak dimakan mubazir, akhirnya dimakan suara menggelegar. Udang di Tayan tidak mengandung kolesterol karena mengandung anak udang. Udang di Tayan tidak ada kolesterol, kolesterolnya pindah ke puskesmas. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin. Ada pula sultan dari Bintan sekarang datang, namanya Sultan Datuk Huzrin Hud dari Kesultanan Bintan Kepulauan Riau. Allahu Akbar. Masya Allah, selamat datang Datuk. Jazakumullah. Saya mau diangkat jadi mufti, SK-nya belum turun-turun sampai sekarang. Ternyata jumpanya di sini. Masya Allah, aku tak pernah mencari beliau, beliau tak pernah mencari aku. Ternyata Allah mempertemukan di Tayan. Mudah-mudahan yang belum berjodoh, berjodoh seperti pertemuan kami. Yang pertama, kenalkan sejarah anak-anak bangsa kita kepada anak-anak kita. Yang kedua, Islam bisa tertolong dengan kekuasaan. Kalau sekarang kita tak punya kekuasaan, maka demokrasi menjamin kekuasaan dengan cara mencalonkan diri sebagai kepala daerah, anggota legislatif. Demokrasi bukan dengan menggunakan black campaign. Bisa ini dilaksanakan, diteruskan oleh anak-anak muda kita? Bisa? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau kita tidak punya kekuasaan, maka akan lemah, tidak dihormati orang, tidak dihargai orang, punya kesulitan. Tapi kalau kita punya kekuasaan, siapa itu? Orang dari Tayan.